benar. Benar sekali. Kalian juga selain pasti di itu ada panduan-panduannya di organisasi kalian itu ya, Persatuan Mahasiswa Bangka Tengah itu ya. ADART mungkin nggak nyebut atau apa ya. Nah ibu belum begitu tahu tuh. Yang jelas memang kita harus perhatian apalagi tentang sumber daya manusia, gitu ya. Baik yang sedang berkuliah maupun yang mungkin nanti akan kelanjutan berkuliah. Seperti tadi kalau Pak Ketua, Kakak Ketua menyebutkan tentang masih banyak adik-adik kita yang SMA belum dapat ya, harusnya dia SMA tapi dia belum dapat kursi. Kalau dari sekitar sini yang ibu dapat kabarnya dan ada di Bangka Pos juga ibu dapat, akhirnya SMA 2 Kobak atau apa tuh Arung Dalam itu buka satu kelas lagi ya. Apalagi yang menyampaikan aspirasi kepada ibu langsung itu udah Senin hari ini dari suruh masuk tuh sekolah ya. Itu kan solusi kan dapodik ya, tapi anak ini harus sekolah nih, mereka nih satu kelas nih ada sekitar 20-an atau 30-an itu ya, katakanlah cukup satu kelas lah. Mudah-mudahan semuanya, jangan sampai ada lagi sisi-sisi dari itu yang nggak dapat sama sekali ya. Kalau soal jarak itu pacak diatur lah ya, kita yang penting itu mereka dapat kursi gitu. Nah ruang lab komputer aku baca di situ, yang awalnya tuh ada ruangan tapi komputer lu ada. Nah itu gampang itu ngaturnya. Yang penting dibuka ya, dapodik buat mereka satu kelas sehingga dapat sekolah lagi. Kan itu yang memang harus dilakukan. Kalau tidak mau masa disuruh ke sekolah-sekolah lain yang swasta walaupun dibiayai, ya kasihan kan ya, psikologis nanti nyambungnya kemana-mana ya. Makanya ada muncul istilah anak kulakan stres lah bu, ya kan? Ya itu literasi yang muncul karena psikologis. Nggak mungkin kita berpikir benar stres beneran, enggak. Ya ada proses di sini. Inilah ibu ingin kita diskusi, kita memahami antara target capaian kerja kita dengan kondisi-kondisi menuju proses itu ya, psikologis, mental itu harus terbangun. Terus mudah-mudahan ya nggak ada lagi ya, karena atensi dari teman-teman ya Persatuan Mahasiswa, karena kan mereka itu nanti akan menjadi mahasiswa ya, korelasinya seperti itu. Kedua, begitu banyaknya yang tamat SMA sederajat ya, SMK, MAN segala macam, yang tidak langsung lanjut S1 ya. Ini penting, maksudnya minat orang putus sekolah beda berhenti ngelanjut S1 beda itu memang urusan orang ya. Ada yang bos besar, ada yang BTI yang sedang-sedang, ada yang nyari makan satu hari yang ngurek-ngurek di kulong-kulong. Jadi regulasinya tuh, perhatiannya tuh harus diklasifikasi. Kalau bahasa kasar ibu bahasa budu kita ya, oke? Jangan dikurate payah kita tidak baca nyari barometer atau orangnya di kelas mana ya. Nah, karena kalau kau umumkan kayak gitulah, ada juga orang tanpa kasuroge jadi lanjut ke sekolah kuliah karena dia memang dia sadar dia butuh, ngerti ya maksudnya ya, perjuangan dari dia sendiri itu ada. Nah kita kan sasaran kita ini di orang-orang yang tidak ke situ, duit ada jernih tapi duit ada deh, nak kuliah tadi ya. Ketiga, tugasnya pemerintah, orang itu kadang-kadang tidak anggap S1 itu penting banget sehingga tidak dimuncul niat dari J. Nah itu kita yang perlu menyadarkan, yang mendorong. Butuh tenaga teknis yang calon-calon itu tuh dibuka pemikiran, misalnya menuju ke sekolah ya kan. Nah, harus ada itu aksi nyata. Kalau ibu nyebut diajak mereka itu mulai memahami apa ibunya kalau S1. Sebenarnya ini berdampingan loh dengan target kinerja tentang perda pencegahan pernikahan dini usia anak, ya kan? Dengan dia melanjutkan S1 kan tidak nak kawin loh, harus berbarengan maksud ibu dengan program perempuan dan anak, perlindungan anak, KB segala macam ya. Tenaga kerja juga di situ kan berbarengan. Jadi inilah Dek, untuk tentang kolaborasi tadi, kolaborasi kerjasama gotong royong, pola-polanya itu mau seperti apa? Mohon ya kan, kita ngomong Bangka kita lah, cara-cara budu kita lah, orang ini kita pacak memetakan di mana nih anak-anak nih yang mau kita rangkul, yang mau kita arahkan supaya generus S1. Terus S1 itu nak ke mana ya dia? Apa ke IN, lebih gampang di IN, ya kan? Apa ke UBB? Ini berbicara yang lokal ya.
belum lagi minat mereka sesuai kemampuannya sendiri mau ke luar daerah, ya kan, mau ke Jogja kadang-kadang. Itu kita sifatnya mendata aja. Oh ini nih data kan, kita nih kan mahasiswanya kan bicara data, ya, mengolah data. Ya, jadi walaupun ngomongnya panjang dan lebar, ujung-ujungnya data ya. Paham ya? Kita ibu pun belajar di sini. Kalau tanpa data tuh ngomong tuh ya ngopi-ngopi lah, ya. Tapi lebih mantap bicara data. Nah, untuk menjemput data ini kan kita harus aksi nyata. Ada yang digawe, ngopi terus ada kembung nanti ya. Jadi kalau ibu secara umum senangnya kayak gitu, kita lah dibentuk, barangnya lah ade, masa tidak diakui lah hasil lah, benar nggak sih? Nah, harus ada lah minimal ya, walaupun ketika tuh banyak api dikit itu urusan kemampuan ada deh, ya. Nah, dengan mendata semua mahasiswa yang lah ada di Bangka Tengah ini lah lumayan loh. Kalau kita pacak menyajikan seperti itu, kita mengajukan bantuan kemana itu biar buat support mereka baik berupa apa itu lebih gampang. Ini loh datanya. Ya silakan. Kalau dalam kalau masalah kan kalau SD, SMP, SMA itu kalau kita daerah kabupaten, ya kalau jenjang di atasnya itu provinsi namanya. Ya. Apakah pemerintahan daerah khususnya kabupaten bisa memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa yang mau kuliah di daerah sendiri? Barangkali mungkin kami juga sebagai mungkin bisa dijadikan program juga sebagai kerjasama mungkin dari pemerintahan daerah atau mahasiswa kami ke sekolah untuk mensosialisasikan, tapi mensosialisasikan itu bukan hanya sekedar kuat tapi memberikan beasiswa dan itu dibiayai oleh pemerintah daerah dan dianggarkan. Iya betul tadi kau. Jadi nanti kita juga mau bersurat kita buatkan surat ya, kita langsung aksi nyata ya. Aku ngerti maksudnya tuh. Artinya begini, MOU itu Bangka Tengah dengan IAIN itu lah di stop. Ya, sebatas mungkin kan MOU untuk mempermudah support di KKN atau API itu, tetapi kan belum ngeluarin duit setahu ya, baru kebijakan ya, apalah arti kebijakan kan di atas kertas kan, kalau udah di duit itu nonsen lah ya. Terus mungkin kerjasama dengan UBB ya, plan-plan besar lainnya termasuk buka fakultas ini, oke lah ya, pengembangan. Nah masalahnya ini sekarang orang butuh beasiswa. Nah walaupun kuantitasnya sedikit, Ika kan bisa kawal itu kan ya, aksi nyata, ada ngomong doang mereka gitu. Kalau baca mohon ibu minta surat ya, ajukan, kami kan di anggaran nanti ya, apakah nanti di Basnas udah kan? Yang penting jelas barang ada, karena Basnas kan dari APBD juga ada loh, selain dari pungutan orang pegawai. Nanti ini biar lebih kita cek lagi apakah memang sebenarnya lade, bisa jadi loh, lade kita tidak tahu. Nah jadi kita jangan kaku-kaku di pemahaman. Kalau kita tidak tahu kita nyari tahu, kalau kita tidak tahu kita alhamdulillah.